Salam, Bapak Ibu. Tanggal 4 Juli kemarin, tepatnya 30 tahun, kami menikah di tempat ini. Bukan di tempat ini, dulu waktu di Wisma Nusantara. Pertama kali kami menikah ini. Anak saya, istri saya, yang satu laki-laki yang nomor 2, yang satu di dokter di Lampung. Ini dalam perjalanan mau ambil spesialis bedah. Yang ini sekarang dia lagi di Super Airjet. Superjet. Jadi kita tepat 30 tahun ada di gereja ini, kita buat sulungnya gereja ini. Kita ada di sini. Oke? Itu saja perkenalkan kami awal yang kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ada rentetan kesaksian yang saya sampaikan. Bukan berarti saya menonjolkan bahwa diri saya, kesombongan saya, keangkuhan saya, tidak. Saya tahu betul itu, dan saya sadar betul itu, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan dari Tuhan yang aku dapatkan. Jadi bukan karena kekuatan, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu jago, bukan karena kamu punya duit banyak, tidak saudara. Yang saya tahu, saya berjalan dengan Tuhan. Tatkala aku bersama dengan Tuhan, aku cakap melakukan segala perkara-perkara besar. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Ya, sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami menghampiri Engkau, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami pada siang ini, sehingga di dalam belas kasihan turun kasih karunia. Kasih karunia mengajarkan kami sehingga kuasa kasih karunia kami mendapatkan kuasa kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami. Kami sampaikan firman ini, bila Roh Kudus tampilkan firman itu kepada jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu diberkati pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ini dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Nah, kita baca dari Markus 5. Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 43. Nah, di sini ada dua tokoh yang ada di Markus 5 ini. Yang satu itu Jairus, yang satu itu perempuan pendarahan 12 tahun. Jadi saya teringat sekali waktu gereja ini, dia mengadakan KKR pada saat ending daripada pandemi. Pak Tony sempat angkat perempuan 12 tahun. Saya ingat sekali di Rumah Dadang ya, Rumah Dadang. Nah perempuan 12 tahun ini, Pak Tony sempat sampaikan pada saat KKR hari pertama ya saya ingat itu, di Rumah Dadang setelah pandemi berjalan. Nah, saya tidak mau singgung ini perempuan 12 tahun pendarahan. Tapi saya mau bawa saudara, untuk saudara perhatikan Jairus. Bagaimana dia punya tekadnya, bagaimana dia punya imannya, untuk dia bisa menangkan masalah di dalam kehidupan dia. Mari kita baca satu persatu saudara. Kita baca dulu. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan baik-baik saudara, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Ayat 23 dikatakan bahwa dan memohon dengan sangat kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Saudara, hampir mati, belum mati saudara. Hampir mati. Perhatikan baik-baik. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atas
atasnya supaya ia selamat dan hidup. Saya ulangi sekali lagi. Datanglah kepadanya supaya letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yesus berjalan. Tatkala Jairus meminta, Yesus bersama Jairus berjalan. Saya loncat ke ayat yang ke-35 karena yang ayat dari 24 sampai dengan 34 itu berbicara tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Saya tidak menyinggung itu, saudara. Saya yang mau bahas kepada saudara adalah peran daripada Jairus di tempat ini. Oke. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari seorang keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, janganlah takut, percaya saja. Saya ulangi sekali lagi, ini penting, saudara perhatikan. Janganlah takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, serta Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Selanjutnya, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibunya, ibu anak itu, mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipeganglah tangan anak itu dan katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu anak itu juga bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi dia makan. Nah, itu firman Tuhan yang saya bacakan, saudara. Nah, saya membawa saudara, menempatkan diri saudara seolah-olah saudara itu ada di tempat Jairus. Ya, seolah-olah saudara itu ada di tempat Jairus. Tatkala Jairus ini dia menghadapi masalah, dia punya anak di rumah, dikatakan tadi hampir mati, tapi belum mati. Hampir mati. Dia datang, dia tahu Yesus ada di sana, dengan berkerumun orang banyak, dia datang kepada Yesus. Tatkala dia lihat Yesus, dia datang dan tersungkur. Dia bilang, Tuhan, anakku di rumah sedang sakit. Dia mohon dengan sangat kepada Yesus. Saya mau bilang kepada saudara, Jairus ini adalah dia, kalau saya pelajari Alkitab berkata, Alkitab mencatat bahwa Jairus itu dia adalah kepala rumah ibadat. Tentu kepala rumah ibadat, tentu dia pertama, kalau menurut saya, dia orangnya bergaul dengan Allah, udah pasti. Yang kedua, dia menjadi pekerja kepada Allah. Yang ketiga, dia pasti hidup benar di mata Tuhan. Yang keempat, dia bergaul tiap hari bersama dengan Tuhan. Dan yang kelima, dia punya iman yang teguh
kepada Bapa. Ini pribadi Yairus. Pribadi daripada Yairus. Jadi kenapa pada saat dia datang minta Tuhan Yesus, Tuhan langsung berjalan. Tuhan langsung terus ikut dia. Karena Tuhan tahu dia punya permohonan di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh. Dia datang kepada Tuhan. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara. Tak kala kita punya masalah. Kebanyakan kita lari kepada dunia. Dunia tidak mungkin menjawab saudara. Terkadang kita lari ke loya. Kita lari ke dukun. Kita lari ke orang pintar. Tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. Kita belajar daripada Yairus. Yairus datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Yesus yang sanggup menjawab setiap masalah dia. Kita lihat selanjutnya. Dia berdoa di situ, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, dia hidup dia beriman kepada Tuhan. Dia datang untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Artinya, saya mau katakan kepada saudara, dia datang kepada alamat yang tepat. Ibrani 11 ayat 6 dia katakan, coba ditunjukkan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, saudara punya masalah. Tuhan katakan tadi, kalau saudara tidak punya iman, mana mungkin saudara bisa berkenan kepada Allah? Mana mungkin saudara bisa berkenan kepada dia? Kalau engkau datang, engkau tahu dia Allah, sebab para siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberikan upah kepada orang sungguh-sungguh mencari dia. Itu berbicara tentang iman. Halo, Bapak Ibu, ada iman di hati kita masing-masing dalam hidup kita, saudara? Tepuk kiri kanan. Hei, ada imanmu? Haleluya. Saya lanjut. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini. Ibrani 11 berbicara tentang iman. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ada dua komponen arti yang penting di situ yang saya pelajari di sana. Ada dua komponen arti. Yang satu, dia berbicara tentang dasar. Itu dasar untuk kamu berpijak. Yang kedua, di situ dia berbicara tentang bukti. Kalau engkau tidak punya dasar, mana mungkin engkau mengharapkan bukti? Artinya, engkau dasari dulu apa yang engkau meminta. Engkau dasari dulu engkau punya iman apa dulu yang engkau meminta daripada Tuhan. Nantinya, engkau berjalan, engkau akan melihat bukti akan datang nanti jauh di sana. Baru engkau melihat. Jadi saudara pegang ini. Ada dasar. Saya tekankan gini karena nantinya saya akan mengajak saudara untuk saudara melihat. Ada dasar, ada bukti. Dasar untuk berharap, bukti untuk kita belum melihat tapi kita sudah dapatkan. Itu iman. Jadi, bagaimana mungkin iman itu bisa diproses? Bagaimana mungkin kita punya iman itu bisa bertumbuh? Iman bertumbuh daripada pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan firman Allah. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman, kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, mana mungkin, saya mengatakan kepada saudara, mana mungkin saudara punya iman itu bisa bertumbuh? Enggak bisa saudara. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tolong sampaikan. Tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatkan berhasil. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi itu manfaat punya iman, saudara. Jadi kalau saudara punya iman, saudara tidak baca firman Tuhan, mana mungkin saudara bisa tahu nantinya mau jadi apa. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Sekali lagi akan berhasil. Bukan berhasil saja, saudara. Beruntun di situ yang Tuhan tandaskan kepada saudara. Ada orang diberkati banyak, tetapi tidak pernah beruntun. Dia berhasil, tapi belum tentu beruntun. Duitnya banyak, tapi sakit terus, masuk rumah sakit terus, nggak bisa diberkati. Duit banyak, tiba-tiba datang orang nyuri, orang nipu, rekening ludas, nggak diberkati, nggak beruntun, saudara. Artinya firman ini saya mengajak saudara untuk renungkan itu siang dan malam, supaya ada dasar untuk kita berpijak. Ya, dasar untuk kita berpijak. Terus bagaimana dasar berpijak? Kita akan melihat bukti yang akan datang. Saudara paham? Kita dasar dulu dengan firman, supaya kita bisa melihat bukti yang akan datang. Oke, saya teruskan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Saya menyaksikan, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, bukan saya mau menyombongkan diri atau memegahkan diri, tidak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Anak saya yang pilot, dia waktu mau sekolah pilot, saya dengan istri bilang, nak, pilot itu kan besar biayanya. Itu MM-an, saudara. Lalu istri saya bilang kepada dia, udahlah kamu ikut kakakmu aja sekolah dokter. Kan bukunya ada banyak. Kasihkan aja, kok ikut aja bukunya. Jadi kita nggak keluar duit banyak gitu loh. Dan bukunya dia kan ikut. Dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau. Dia tetap ngotot, dia mau sekolah jadi pilot. Udah, kelas 1 SMA, itu kelas 1 tahun 2013. Kelas 1 SMA, saya mengajak dia setiap hari Minggu pagi, jam 6 pagi, saya bersama dia jalan kaki dari rumah. Kita dari rumah ke airport itu ada 7-8 kilo. Saya jalan kaki, kita dua pergi sana, melihat bagaimana pesawat itu landing, bagaimana pesawat itu take off. Itu kita lakukan itu bertahun-tahun, selama 3 tahun. Artinya apa? Dasar yang tadi aku katakan, buktinya nanti. Saudara paham? Dasar yang aku katakan, aku taruhkan dasar dulu. Di sana tuh aku waktu satu ketika ada pesawat Oso masuk, jet dia masuk, pas dia punya pilotnya ada, dia punya teknisinya ada. Satu ketika kita berbincang-bincang dengan mereka. Lalu aku bilang, nak, kalau kamu mau, bicaralah dengan mereka. Supaya kamu punya menangkap sesuatu untuk kau bisa menjadi seorang pilot kelak. Selama 3 tahun, 2013, 14, 15, kita lakukan itu. Setiap minggu pagi, kita lakukan itu, saudara. Dan selanjutnya, saya juga berprinsip begini. Kalau memang dia sudah punya visi atau punya panggilan atau punya domainnya ke situ, ya sudahlah, kita dukung aja lah.
kita dukung. Dan apa yang saya lakukan, saudara? Saudara ingat ini, di kantor saya tuh kan pas di atas, di saya punya lapangan di belakang itu kan pas lintasan pesawat itu lewat, mau landing ke airport itu dia lewat di atas kantor saya. Aku katakan begini, dalam nama Yesus, satu ketika anakku ini, dia akan membawa pesawat itu. Itu 4 tahun berjalan, saudara. Perkatakan iman. Itu yang saya katakan tadi, dasar. Selanjutnya, kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita kembali ke Jairus lagi. Ayat 35, tolong disampaikan. Ayat 35. Ketika masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara, saya bawa saudara lebih ini. Posisikan diri sebagai Jairus. Jairus ini sama-sama Yesus jalan nih. Dia sama-sama Yesus jalan loh. Bukan Yesus di mana, dia di mana? Dia sama-sama Yesus. Nah, keluarga datang bilang, "Hei, kenapa engkau merepotkan itu guru? Anakmu sudah mati. Untuk apa lagi engkau menyusahkan guru?" Perasaan saudara gimana? Otomatis di dalam hati saudara, waduh bimbang, pasti kecewa. Lu bagaimana Tuhan, sedangkan engkau samping aku? Kenapa Tuhan biarkan dia mati? Saya belajar dari kasus ini, saudara. Tatkala persoalan datang menghimpit kita, engkau mesti ingat, jangan sekali-sekali menyalahkan orang lain. Jangan sekali-sekali engkau menyalahkan Tuhan. Atau jangan sekali-sekali engkau menyalahkan dirimu sendiri. Kalau kita baca, berbondong-bondong orang di situ datang, mau masuk ketemu mau dapat Yesus saja, berlapis-lapis orang untuk kita bisa dapat berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita menyalahkan itu orang? Apakah kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Engkau biarkan dia mati? Ataukah kenapa mempersalahkan diri? Kok diriku gimana Tuhan sampai dia bisa meninggal? Renungkan saudara. Saya bawa saudara untuk saudara bisa renungkan ini, supaya tahu bagaimana kita punya iman yang berpaut pada Yesus. Ayat 38-40 dia katakan. Ayat 38-40 dia katakan di sana. Ada masalah di dalam kehidupan kita. Makin hari bukan kita bersama Yesus, tatkala kita ikut Yesus bukan selesai masalah, belum selesai saudara. Dia bilang di sana, tatkala masalah datang, jangan engkau membuat keributan. Yang kedua, jangan engkau tangisi masalah itu. Yang ketiga, jangan engkau meratapi masalah itu. Jangan engkau menertawakan Yesus, artinya jangan engkau menganggap enteng akan Yesus. 3 poin. Pertama tadi apa? Tatkala masalah itu datang menghimpitmu, kamu harus tenang di kaki Tuhan. Jangan engkau bilang, itu gara-gara si dia tuh. Aku punya hutang makin bertambah. Itu gara-gara si dia tuh, kok sakit penyakit aku kok gak bisa sembuh-sembuh ya. Itu kok gara-gara aku nangis terus, Tuhan kenapa Tuhan? Kok gak sembuh-sembuh Tuhan? Makin sakit. Udah sekian lama aku ikut Tuhan, kenapa Tuhan? Kok ini sakit terus? Atau nanti orang aja kamu, mana Tuhanmu? Kok kamu punya Yesus? Kenapa kok kamu bilang Yesus, kenapa kamu gak sembuh-sembuh? Atau kamu mengikuti Yesus? Kenapa kamu enggak ada solusi, enggak ada titik temunya?
Tuhan punya rancangan berbeda dengan rancangan manusia. Sekalipun manusia mereka-reka, tapi Tuhan, dia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya kita lihat. Di dalam perjalanan bersama dengan Yesus, ujian silih berganti dalam kehidupan kita. Persoalan dan masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan begini. Oke, saya bacakan kepada saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tahan dulu ya. Saudara ingat, tatkala masalah itu datang, Tuhan tahu kita punya hati. Tuhan tahu kita punya masalah. Dan Tuhan tidak bisa membiarkan kita punya kekuatan jatuh terpuruk melampaui kita punya kekuatan manusia. Lanjut di sana, dia bilang apa? Melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Tuhan itu keren, saudara. Tuhan keren? Tuhan keren? Wah, dia keren banget. Dia keren banget, saudara. Jadi jangan engkau anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan menguji persoalan dan masalah itu datang supaya kita dibentuk. Dibentuk. Kalau emas itu, kalau makin hari digosok-gosok, bukan Mas John ya. Bukan. Ini kalau emas ini masih digosok-gosok, makin hari emas itu tumbuh apa? Dia memancarkan cahaya. Cahaya kemuliaan itu nyata pada saudara. Haleluya. Lanjut kita. Saya dengan istri saya satu ketika, anak saya ini setelah dia lulus SMA, dia tes di 6R. 6R punya sekolah, 6R Planning School di Pangkal Pinang. Itu tahapan seleksi itu di Jakarta, saudara. Di Jakarta, ini awal mula nih, nanti saya bahas yang di Jakarta. Dia merentati beberapa tes, di antara sekian ratus orang, terpilih hanya 22 orang. Nah, waktu itu tes terakhir dia mau masuk kepada sekolah. Ini baru masuk sekolah, bukan tesnya langsung mau kerja. Masuk ke sekolah itu dites, saudara. Dites untuk dia terbang, apakah ini nyalinya bisa sebagai orang pilot apa tidak. Jadi jam 3 subuh, saya ingat banget itu hari Sabtu, malam minggu, hari Minggu pagi. Jam 3 subuh. Saya dengan istri saya pergi antar dia ke airport, mau ke Pangkal Pinang untuk ngetes dia punya nyali, apakah terbang itu dia layak apa tidak. Sampai di sana, dia punya teman 22 orang itu udah nunggu saudara. Lalu aku datang, aku salamin mereka satu persatu. Oke, aku tanya, bapakmu apa? Pilot. 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 Saudara, hati sama katakan kepada saudara, 90% mereka pilot, anaknya bapaknya pilot. Saya, cuma satu cewek yang bapaknya pengusaha hotel di Tanah Toraja, dengan Jerry. Aku bilang, Jer, bapakmu bukan pilot nah. Tapi engkau tahu, ada bapakmu pilot di atas segala pilot yang bisa memenggai kau. Saya keringat tinggi, saya sedih banget. Jadi kita pas dia jam 5 dia terbang, kami pulang di jalan. Aku sepanjang jalan bersama istriku ini, kita nangis sepanjang jalan saudara. Karena aku tahu diri, aku ini siapa? Mau bilang pilot bukan, mau bilang kata aku orang kaya bukan, mau bilang pengusaha bukan. Lalu apa yang kamu andalkan? Dasar. So kita kan iman ini dasar ini. Kita dasar ini.
lewat. Dia pergi, dia tes. Dan itu, puji Tuhan jam 2 siang dia telepon, Pak, aku lulus. Saudara tahu, jam 2 siang itu kita nangis di kamar bersama istri. Apa yang tidak mungkin, Tuhan bikin mungkinkan bagi kita semua. Saya kembali lagi bawa saudara ke dalam Jarus tadi. Ayat 36. Coba ditampilkan ayat 36. Dari Jarus 5 tadi ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Apa? Sekali lagi apa? Jangan takut. Sekali lagi apa? Jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Itu dahsyat saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, hei jangan takut. Percaya saja bahwa Yesus itu dahsyat. Tentunya, saya mau katakan, tentunya tidak serta-merta pas Yesus katakan tuh jangan takut percaya, lalu terjadi anak itu bangkit. Tidak saudara, ada perjalanan panjang ke sana. Nah di dalam perjalanan itu menimbulkan proses menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 5. Jadi tidak serta-merta kayak instan gitu. Langsung ceplok, Indomie, telur, plak, makan. Tidak. Ada proses, ada waktu, ada butuh orang lain. Nah disinilah ada air mata, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Luar biasa Tuhan. Saudara, aku ngomong ini bukannya aku tidak alami. Aku ada dalam proses ini saudara. Saya katakan kepada saudara, aku berada di dalam proses ini. Jadi jangan saudara bilang, Bapak ini ngomong aja. Tapi saya mengatakan, saya berada pada dalam lintasan itu. Dan saya alami itu. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Di antara ketekunan dan tahan uji, ada waktu, ada jeda. Di situ ada air mata. Di situ ada ketakutan. Di situ ada kekhawatiran. Gimana ya Tuhan? Kalau memang begitu gimana Tuhan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada jawaban di Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Yes! Woo! Luar biasa saudara. Penolongku adalah Allahku. Jangan saudara berpikir bahwa, wah aku dalam suka. Ini bilang di situ katakan, aku akan bersyukur. Jangan saudara bagus-bagus saja saudara bersyukur. Tatkala saudara dalam penderitaan, lupa bersyukur. Saudara dalam kekecewaan, tidak pernah bersyukur. Karena firman Tuhan katakan apa? Alkitab mencatat, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa saja dalam hidup kita, pahit, manis, asam, garam apapun, tetap apa? Mengucap syukur. Itu dahsyat saudara.
Kuasa mengucap syukur itu luar biasa. Jangan nanti barangkali ada Pak polisi di sini. Nanti aku naik pangkat, Pak, kita mengucap syukur, Pak ya. Atau aku turun pangkat, bisa nggak kita mengucap syukur? Ini masalahnya. Tapi Tuhan ajarkan kita, untuk kita senantiasa, kita mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Selanjutnya, saudara, ini masih panjang Pak Tony, kasih aku waktu lebih sedikit, Pak. Tatkala kita mengucap syukur dalam keterpurukan kita, tatkala kita tidak berdaya, kita di dalam tangisan, kita dalam air mata. Barangkali ada vonis dokter, hidupmu cuma tinggal 6 bulan. Kamu punya kanker dalam kondisi yang stadium 4. Kami sudah tidak berdaya lagi. Bagaimana Pak? Pak, aku bisa mengucap syukur. Kok ini kan sudah divonis bahwa aku sudah di kanker, punya stadium 4 dan aku sudah divonis tinggal 6 bulan lagi. Bisakah kita mengucap syukur? Mampukah kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang terpuruk itu? Kembali kepada saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Alkitab mencatat bahwa hendaklah kamu tetap mengucap syukur. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, tolong ditampilkan, dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kemenangan. Haleluya. Yesus dahsyat, men. Dia dahsyat, men. Dia Yesus luar biasa, men. Oh, Yesus dahsyat, men. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya, saya ada membawa saudara melihat satu contoh kasus di dalam perjanjian lama. Di mana 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 29. Nah, Samuel ini ditulis di situ ada seorang laki-laki yang punya 2 istri. Yang namanya suaminya ini nama Elkanah. Istrinya nama Hana. Ada nama Hana di sini? Bu Hana? Bu Hana di belakang. Haleluya, luar biasa. Bu Hana, Tuhan mengasihi Bapak. Yang satu lagi istri mudanya, nama Penina. Nah, Penina ini dikaruniakan anak. Sedangkan Hana, Tuhan tutup kandungannya. Coba kita lihat ayat 6. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Siapa mau menolak kedaulatan Tuhan? Tuhan sudah menutup. Mau apa lagi? Ada harapan lagi enggak untuk punya anak? Saya tatkala pelajari ini, waduh luar biasa. Nah, Hana dengan Elkanah ini, mereka bertahun-tahun pergi mempersembahkan korban di Shilo. Di sana tuh ada Imam Eli, saudara. Ada Imam Eli. Satu ketika, tatkala Hana duduk menangis, duduk berdoa di dalam kemah, di dalam rumah Allah, di dalam tempatnya Allah, rumah Tuhan, Elia perhatikan. Si Hana ini kok dia berdoa dalam hati, tapi di mulut dia komat kamit. Mulutnya komat kamit. Mulut dia bergerak-gerak. Lalu Elia pula. Lalu Eli bilang, hei kamu bagaikan orang mabuk. Padahal Hana lagi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dengan tangisan, dengan begitu takut karena dia istilah orang sekarang dibully oleh Penina. Jeritan Hana itu tuh, dia terus menerus bertahun-tahun, bukan 1 tahun saudara. Sama katakan kepada saudara, Hana itu bertahun-tahun penderitaannya.
dibully oleh penina, dibully oleh istri mudanya. Bertahun-tahun dia lakukan itu, tapi dia tidak gentar. Dia tetap pergi mencari Tuhan di rumah Tuhan. Dia membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, tunjukkan saudara. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Sorry, bukan 19. Ayat yang ke-11. 11 sorry. Ya 11, oke. Kemudian bernasarlah ia. Ini Hana bernasar saudara. Hana bernasar. Katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini yang dasar tadi aku bilang dalam iman tadi. Dasar Hana berpijak. Hana berpijak kepada Tuhan. Ini dasarnya. Ini dasarnya saudara. Dia bernasar kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau memberikan anak itu kepada aku persembahkan dia kepada Tuhan. Ayat ke-19, kita lanjut aja. Ayat ke-19. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, maka apa saudara? Tuhan ingat kepadanya. Tepuk tangan dong. Loh ini Tuhan tadi sudah tutup kandungannya. Tuhan tutup loh. Karena jeritan Hana, karena sengsaranya Hana, Tuhan perhitungkan itu. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan ingat. Tuhan ingat kepadamu. Tuhan ingat pergumulanmu. Tuhan ingat masalahmu. Tuhan ingat. Ada solusi yang Tuhan berikan. Saudara, selanjutnya kita lihat bahwa Jarus akan mendapat pertolongan Tuhan. Kita kembali lagi ke Jarus, ke dalam Markus 5 tadi. Maka mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ayat yang ke-41 sampai 43. Lalu dia masuk ke situ, dipeganglah tangan anak itu. Katanya, Talita kum, berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Saudara, begitu luar biasa perjuangan Jarus. Kita melihat bahwa dia punya ketekunan di dalam perjalanannya masalah. Dan masalah itu terjadi dan dia berdapat bersama dengan Tuhan, maka jawaban doa dia akan melihat akan bukti itu terjadi. Bukan dasar lagi tadi, tapi bukti itu terjadi. Nah ini yang saya bagikan kepada saudara pagi ini, sehingga ini menjadi berkat untuk kita semua. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Pertama, tatkala kita dalam masalah, kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita terus datang kepada Tuhan. Kita mau tahu bahwa Tuhan itu jawaban. Dan kita yang ketiga, kita tahu bahwa mujizat itu pasti terjadi kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya saudara, saya mau katakan sekali lagi di dalam Roma 4 ayat 20 sampai 22. Tolong tunjukkan. Nah, kita bacakan sama-sama saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara,
Saya nanti bacakan dulu baru saudara ikut belakang ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya minta saudara bacakan firman ini, ayat ini. Kata ia tuh diganti dengan kata nama saudara. Setuju? Kita setuju ini? Amin. Oke, katakan sama-sama. Tetapi terhadap janji Allah, John tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah John diperkuat dalam imannya. Dan John memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Luar biasa kan saudara? Dahsyat men? Haleluya, Yesus ajaib. Selanjutnya saudara, saya akan saksikan satu perjalanan kisah saya lagi. Semoga saudara tidak bosan. Saya perlu garis ke bawah kembali bahwa saya tidak perlu tunjukkan bahwa kesombongan keangkuhan. Ini kesaksian saya sebelum saya tutup khotbah ini. Si Jerry, dia pilot, dia sekolah. Setelah lulus, sebelum dia lulus 3 tahun. Sebelum dia lulus, dia kelas 3, saya bawa dia ke Lombok. Di sana di Lombok tuh saya udah cek-cek informasi kemana-mana, simulator dicek. 1 jam Lombok itu kita coba, ini baru kelas 3 SMA nih, belum lulus nih. 1 jam 5 juta. Saya bawa dia untuk bisa mencoba di situ 10 jam. Berarti 10 jam saya harus keluarkan sekian. Setelah dari Lombok, saya bawa dia ke Jakarta. Di sana di Jakarta kita bawa dia di spesial Angkatan Udara punya untuk medical check seluruh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tidak ada cacat sedikit pun. Nah, diberitahu bahwa dia ada alergi dan tidak boleh makan udang selama setahun. Kita preventif dia dan tidak boleh makan udang. Pada saat dia lulus SMA, saya bawa dia lagi cek di sana, itu masalah telah hilang. Dan kita bawa dia untuk dia tes di Name School. Selama dia sekolah di sana selama 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan dia terus setelah dia lulus dia mencoba untuk ngetes di Sriwijaya. Karena saya berpatokan begini saudara. Waktu itu Sriwijaya kan lagi naik daun, bukan naik daun, lagi masalah. Saudara ingat persis waktu itu Sriwijaya dia sudah tes berapa kali, sudah penghujung tes, tinggal besok ke tes terakhir di Sriwijaya. Sriwijaya goncang. Saudara masih ingat dulu, Sriwijaya mau diambil alih oleh Garuda. Seketika itu, buyar semua. Saya merasa waktu itu, karena aku dari awal karena aku pengen dia waktu ini menurut pengen aku, waktu dia di sekolah di NMR itu, aku pikir dia bisa masuk di dalam, ini kan punya grupnya Sriwijaya. Tetapi tidak apa yang Tuhan buat. Setelah buyar dari situ dia keluar. Dia tidak bisa masuk dan kita mencoba untuk di Lion Group. Lion Group mau masuk ke sana, ada satu ijazah yang harus dia mesti pikuli, IPTL. Itu ijazah yang diakui internasional. 4 bulan ikut tesnya, 60 juta kita mesti bayar. Kita keluarkan duit, sekolah 4 bulan. Ambilkan ijazah itu untuk melamar di Lion Group. Puji Tuhan saudara, 400 orang melamar waktu itu, saya ingat banget. 400 orang yang diterima, 20 orang termasuk dia. Pada tanggal 30 Maret 2018, saya ingat banget, saya waktu di kantor itu, saya lagi meeting dengan staf saya, tiba-tiba telepon bunyi. Saudara tahu, dia telepon saya, dia bilang, "Pak, saya lulus." Saudara tahu, saya langsung berdiri di hadapan staf saya tersungkur di situ. Aku nangis sejadi-jadinya.
Bukan nangis karena kesedihan saudara. Nangis karena begitu beban yang begitu panjang aku jalani. Hari itu terjawab sudah saudara. Roma 8 ayat 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang, aku tahu sekarang. Kalau aku memandang ke belakang, kok bisa gitu loh. Kok bisa? Uang sebanyak itu dari mana dapatnya? Kok bisa gitu? Ini jawaban dia. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berikan kemuliaan dong. Terakhir, kita lihat dia punya videonya. Ini waktu dia landing di Kupang. Di landing Kupang waktu dia masih di ATR. ATR itu kalau kita masuk ke situ kita ratingnya bayar 350 juta sampai 400 juta. Kalau di Airbus atau di Boeing itu 650 sampai 700 juta saudara. Ini dia waktu bawa ATR ini. Suaranya dong. Ini landasan Kupang saudara. 140, 30, 20, 10. Itu landing, udah landing. Iya. Terakhir, saya undang pemusik sama singer naik. Terakhir saya tutup Mazmur 126 ayat yang keempat. Ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan Sion, kita seperti orang bermimpi. Ayat 4 dia katakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti yang kau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ini jawaban Tuhan saudara. Aku alami itu terjadi dalam hidup saya. Tadinya aku berjalan dengan rintihan, dengan air mata, dengan segala kesulitan hidup. Tuhan buatkan itu luar biasa. Tuhan begitu baik. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Aku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan aku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu, Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolongan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.